karena kan kebetulan saya juga lulusan Fakultas Hukum di Depok di UUI 2013, lulus 2016. Kemudian kebetulan kalau dulu ingat teman-teman kasus Cyanida Jessica, itu kasus pertama saya dulu pas jadi lawyer dulu. Nah setelah itu aktif di law firm dan memang aslinya justru advokat, baru sekarang jadi startup founder. Jadi bukan dibalik, bukan tadinya pengusaha sekarang advokat, justru dulu sebenarnya advokat. Namun pada saat S2 di Amerika melihat banyak sekali opportunity dan ada problem yang saya bingung, kok nggak bisa di-solve gitu. Kenapa susah sekali untuk masyarakat itu mendapatkan keadilan. Disitulah makanya terpanggil, wah ini ada opportunity, ada problem yang harus saya solve. Disitulah akhirnya mulai ada perkara dan puji Tuhan, alhamdulillah tahun ini bulan Mei website sudah bisa digunakan dan hari ini juga aplikasi sudah diluncurkan. Sehingga teman-teman silahkan download di Play Store, Google atau iOS juga, Apple. Kalau mau konsultasi hukum real time langsung. Tentunya kalau kita mau buat konsultasi hukum, platform konsultasi kan yang ditanya yang memberikan konsultasi dulu, yang dicari. Kita cari dong advokat-advokat. Nanti di Indonesia banyak sekali advokat-advokat baik, yang kredibel, akuntabel, yang bisa memberikan konsultasi hukum cuma-cuma loh, gratis. Akhirnya kita engage mereka. Mau nggak berikan konsultasi hukum cuma-cuma? Platformnya saya yang siapin. Mereka dengan senang hati menangkap. Justru sampai sekarang udah ribuan kali yang mengantri. Cuman karena kemarin keterbatasan SDM kita juga dan teknis baru 216. Ini mungkin cukup banyak sebenarnya, cuman kalau di pribadi saya baru 216 karena ada 60.000 lawyer. Teman-teman bayangin 60.000 lawyer, tapi masih banyak teman-teman kita di daerah, di kota Jakarta pun masih banyak yang teriak-teriak tiap hari. Twitter, Instagram, TikTok rame. Saya butuh keadilan. Yang terakhir lagi rame lagi di Denpasar tuh, ada pembunuhan. Adik saya dibunuh. Aduh, kita ngeliatnya sedih. Sebagai advokat muda, kita melihat apa yang bisa dilakukan ya. Jadi mudah-mudahan, mohon doanya, ini bisa menjadi jawaban ke depannya. Nantinya itu tentunya akan ada konsultasi yang berbayar juga tentunya. Itu untuk bagian-bagian yang komersil, contohnya kepailitan. Itu kan itu bukan untuk rakyat kurang mampu kan. Itu untuk perusahaan yang memang bisa untuk membayar. Kita juga akan mendesain konsultasi untuk UMKM dan perusahaan-perusahaan yang menengah dan besar. Jadi ya bukan pribadi yang butuh keadilan, tapi perusahaan-perusahaan di mana itu lebih komersil. Pertanyaannya juga bukan lebih mengenai keselamatan, kemudian keadilan, tapi mengenai lebih utang piutang dan nilainya juga mungkin besar. Yaitu tentunya akan kita siapkan produk terkait dengan itu. Dan kenapa harus ada itu? Juga tadi sangat happy juga di acknowledge oleh Mas Menteri juga tadi, Mas Menpora, bahwa bagaimanapun juga suatu perusahaan, suatu startup, suatu project itu harus sustainable. Untuk sustainable harus ada revenue stream yang jelas. Jadi ini adalah gebrakan yang besar sekali, gerakan pro bono ini, penyemangat. Tapi nantinya tentunya kita juga harus menciptakan produk-produk inovasi lainnya yang bisa menghasilkan revenue sehingga advokat ini pun bisa hidup, sehingga rodanya bisa berputar, roda keadilannya bisa berputar. Nila, kalau untuk aplikasi ini memberikan masukan atau Yakub sering konsultasi atau minta ide juga ke Jessica Mila nggak sih? Kadang-kadang iya sih, cuman kan sebenarnya kamu udah mulai kerjain aplikasi ini dari sebelum kita kenal ya? Inisiatifnya. Iya, gitu. Cuman ya biasanya ada beberapa hal yang didiskusikan sama-sama juga. Punya Tapi kadang-kadang aku dengerin ceritanya aja sih, karena kan aku juga kurang paham ya, jadi dengerin aja. Tapi semenjak dekat dengan Yakub sampai sekarang makin mengerti soal hukum nggak sih? Makin sih, makin Nggak mau ya? Iya, ya mau sih sebenarnya mau ya? mau. Cuman ya benar sebenarnya selama ini tuh kayak kalau mau cari tahu soal hukum tuh bingung kemana gitu. Karena di lingkungan aku ada beberapa temen yang kuliah hukum, tapi ya kan biasanya kalau sama temen setiap ketemu ya obrolannya nggak mengenai tentang itu aja gitu. Jadi ya begitu sama Yakub, kita banyak ngobrol jadi makin mengerti karena Yakub juga banyak